Kami tahu kami punya Tuhan yang sangat baik. Yes. Kami punya Yesus yang sangat baik. Amin. Dan kebaikan-Mu tidak akan pernah habis, Tuhan. Amin. Rencana-Mu tetap selama-lamanya, tidak pernah gagal, Tuhan. Amin. Kami sembah Engkau saat ini, Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami naikkan syukur kami, Tuhan. We just want to worship You, Lord. Hari ini ada karena Engkau sangat baik buat kami. We worship You, Lord. Kami ingin tinggikan Engkau. Kami nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Lord, You've been so good. You've been so good, Lord. Katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua
percaya Tuhan, jauh dari dalam hati kami yang paling dalam Tuhan, kami akan selalu tahu bahwa Tuhan, Kau sudah terlalu baik buat kami. Terlalu baik Tuhan. Udah terlampau baik Kau buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami lihat Engkau hidup dan luar biasa buat kami Tuhan. Kami hanya mampu mengangkat tangan kepadamu Tuhan. Kami hanya ingin menyanyikan Engkau every day, every hour. Lord, kami ingin Engkau tahu hati kami Tuhan. Tidak akan pernah berhenti kami memuji Engkau. Bahkan badai sekalipun tidak akan menghentikan mulut kami, hati kami untuk menyembah. Untuk menyembah-Mu Tuhan. Musim yang sulit pun tidak akan menghentikan kami untuk mengangkat tangan ke arah bait-Mu yang kudus Tuhan. Lord, we lift our hands, we lift our heart, oh God. We lift our song, oh God. Seluruh hidup kami, bahkan kami bawa menjadi persembahan bagi-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang setia.
Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Berharap semua dalam keadaan yang baik dan disertai oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari saya mengajak kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu dalam perjalanan hidup kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Sebab itu hari ini kami beribadah, kami bersyukur kepada Tuhan. Kau sangat baik, Kau sangat setia, dan kami rindu supaya Engkau menemukan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang tetap setia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi hamba berdoa biar kuasa-Mu, hikmat, pewahyuan, dan apa yang menjadi pesan Tuhan biar Engkau taruh dalam setiap kami, supaya tidak ada satupun dari kami yang tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus mengalir, tercurah dimanapun kami berada. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan yang saya beri tema Tuhan memanggil Anda. Tuhan memanggil setiap orang. Saya percaya bahwa panggilan itu adalah suatu suara yang sangat luar biasa yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Saudara, suatu waktu Paulus ketika dia sedang berlayar dan kemudian dia sedang pergi ke beberapa tempat, dia katakan bahkan ketika dia belum menyeberangi satu tempat itu, dia sudah mendapatkan penglihatan, ada petunjuk bahwa ada orang-orang yang melambai-lambaikan tangan, merindukan kedatangan Paulus. Karena firman Allah berkata memang begitu indahnya kedatangan orang-orang yang membawa kabar selamat. Sehingga setiap orang, siapapun, dalam keadaan apapun, ketika kita mendengarkan kabar keselamatan, kita percaya bahwa suara Tuhan sedang memanggil setiap umatnya. Dan kita pernah ingat ya, saya dan setiap kita mungkin pernah mengingat ada lagu pada zaman dulu yang kalau bunyi sangkakala, dan juga ada lagu yang dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Kalau Anda pernah dengar lagu ini, kau pasti begitu dekat dengan masa-masa di mana kebangunan rohani begitu sangat dahsyat. Dan saudara, kebangunan rohani bukan tidak terjadi lagi setelah beberapa tahun, tapi saya percaya setiap tahun, setiap saat kebangunan rohani, kegerakan Allah, panggilan Allah terus diperdengarkan sangkakala ke seluruh bumi, ke seluruh penjuru, seluruh kota, seluruh daerah. Dan kalau Anda dan saya ada pada saat ini, engkau dan saya juga adalah orang yang sedang mendengarkan sangkakala Allah sedang berbunyi. Hari ini setiap orang pasti mendengarkan suara Tuhan. Hari ini setiap umat Allah pasti sering mendengarkan panggilan Tuhan, sering mendengarkan suara yang membangkitkan kerohanian kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah Anda dan saya mendengarkan panggilan suara Tuhan secara pribadi, saudara? Sebab itu kita akan belajar bersama-sama apa panggilan Tuhan buat setiap orang. Saya percaya setiap kita dipanggil secara khusus. Yang setuju boleh katakan amin. Tidak ada di antara kita yang diciptakan Tuhan hanya karena iseng, hanya karena memenuhi bumi. Tetapi Tuhan punya rencana yang spesifik kepada Anda dan saya. Anda boleh tulis di live chat, panggilan Tuhan. Saudara, Dia sedang memanggil setiap orang, dan yang pastinya Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-13, berbunyi, sebab Engkaulah yang menenun buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu. Saudara, saya percaya setiap orang itu diciptakan bukan hanya karena sel telur dan kemudian sperma yang bersatu dan kemudian menghasilkan keturunan, tetapi itu ada tangan Allah di dalamnya yang menenun kita dalam kandungan ibu, saudara, yang menaruhkan benih dan kemudian boleh membuahi, saudara ya, dan kemudian ada
cikal bakal bayi yang semuanya itu didasarkan oleh tangan Allah yang menenunnya, tangan Allah yang sedang menciptakannya, saudara. Sama seperti yang kita tahu bersama bahwa kalau ditenun itu berarti memang secara khusus itu dipersiapkan, saudara. Jadi Anda dan saya adalah orang-orang yang lahir bukan karena kebetulan. Sekalipun mungkin ada di antara kita, ada seorang anak mungkin, ada bapak ibu yang lahir memang karena boleh dikatakan kecelakaan tanda kutip, atau karena memang tidak diingini oleh orang lain atau orang-orang tua, atau bahkan ada orang tua yang hamil dan kemudian tidak menginginkan anaknya mungkin karena salah ekspektasi, karena mungkin jenis kelamin atau mungkin tidak diinginkan dan sudah hamil dan kemudian tidak pengen hamil, saudara. Jadi ada banyak di antara kita yang mungkin kehadiran kita di dunia ini bukan sesuatu yang didamba-dambakan atau diinginkan, sehingga ketika Anda dan saya lahir mungkin ya, ada berapa di antara kita mungkin sudah mengalami penolakan sejak dalam kandungan. Tapi kabar baik, tidak ada sesuatu yang terlahir yang diizinkan Tuhan lahir dan kemudian Anda tidak ditenun, Anda tidak dipersiapkan, Anda tidak diciptakan. Anda diciptakan untuk tujuan yang mulia. Sebab itu saudara, firman Allah berkata sekali lagi bahwa kita semua dipersiapkan, saudara. Bukan adalah manusia yang biasa, tapi diciptakan secara spesifik, khusus oleh Tuhan diciptakan Anda dan saya, saudara. Dan tidak ada kesalahan sedikit pun ketika Tuhan membentuk dan menciptakan Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, sejak kandungan ibu artinya Tuhan sudah merancangkan kita. Semua detail-detail semuanya itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga kita harus memahami bahwa setiap manusia itu punya tujuan khusus. Setiap Anda dan saya itu diciptakan khusus, spesifik, saudara, dan untuk suatu tujuan yang sangat luar biasa. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak di antara kita mungkin tidak menyadari, mungkin bingung, mungkin merasa buat apa saya hidup, buat apa saya ada. Sehingga sebagian orang ketika engkau melihat ada orang-orang yang sudah pulang ke rumah Tuhan dan engkau melihat, oh mungkin saya tinggal tunggu giliran, saudara. Padahal saya percaya kalau kita masih diberikan nafas, masih diizinkan Tuhan bernafas, itu untuk satu tujuan bahwa engkau dan saya belum selesai rencana Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat sebanyak-banyaknya, rencana Tuhan belum selesai dengan saya. Artinya Tuhan sedang bekerja buat setiap kita, saudara. Ada satu firman Tuhan yang berkata bahwa yang menegaskan dengan begitu jelas bahwa setiap orang dipanggil, diciptakan, direncanakan Tuhan. Dalam 2 Petrus 1 ayat ketiga berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu, all things. Semua diciptakan, disiapkan oleh Tuhan. Dia katakan untuk apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan yang ajaib, saudara. Jadi ternyata mengenal Tuhan itu adalah salah satu jalan untuk kita mengetahui rencana dan panggilan Tuhan. Sekali lagi, mengenal Tuhan adalah salah satu jalan akses untuk kita mengetahui panggilan dan rencana Tuhan. Sebab itu betapa pentingnya keputusan kita yang pertama, kenali Tuhan kita, kenali Dia lebih dekat lagi, bergaul bersama dengan Tuhan. Ada perbedaan antara orang yang berdoa atau orang yang bergaul. Berdoa bisa saja kita hanya mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang, cuma pengulangan terus-menerus perkataan meminta berkat, perlindungan, penyertaan, kesembuhan, dibuka jalan, dan semua yang lain, saudara. Tapi berbeda ketika engkau bergaul dengan Tuhan di dalam doa-doa, di dalam persekutuan kita pribadi. Yang setuju boleh katakan amin. Karena pergaulan itu ada hubungan, ada sesuatu yang kita bangun. Saudara, untuk mengenal Tuhan diperlukan keputusan untuk bergaul dengan Tuhan, intim dan melekat dengan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Dan saya percaya sekali bahwa setiap orang yang dipanggil itu adalah orang-orang yang memang saya percaya Tuhan merencanakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat buat setiap orang. Permasalahannya, semua orang
belum tentu merespon yang sama, saudara. Ada yang dipanggil dia tidak respon, ada yang tidak dipanggil dia pengen banget. Bukan tidak dipanggil ya, artinya kok kesempatannya belum ada, saudara ya. Padahal semua orang dipanggil, tapi kalau kita mau membiarkan kita dipanggil. Jadi ada perbedaan, contoh soal saya punya waktu dan saya meluangkan waktu, itu berbeda. Saudara, sekali lagi, saya punya waktu dan saya meluangkan waktu, itu berbeda. Kalau punya waktu itu kapan bisa ada, kalau enggak pun enggak, saya nggak akan berusaha. Tapi meluangkan waktu itu berarti saya mempersiapkan khusus, saya berjuang, saya memberi mengambil keputusan untuk mengutamakan, memprioritaskan. Sama Bapak Ibu, setiap kita dipanggil, tapi apakah kita merespon atau biasa-biasa aja atau pura-pura nggak dengar, saudara. Sehingga panggilan Tuhan itu kepada semua orang, perbedaannya ada di respon. Boleh tulis di live chat, respon itu yang berbeda, saudara. Ketika Anda berespon, suara Tuhan memanggil Anda, berkata, "Here I am Lord, here I am, ini aku." Seperti Yesaya bilang, dia ketakutan karena dia bilang dia tinggal di tengah bangsa yang najis bibir, di tengah kehidupan dosa, saudara. Tapi dia katakan bahwa mataku sudah memandang kepada Tuhan. Sehingga dia katakan, aduh celaka aku, karena dia tahu bahwa ketika Tuhan memanggil itu berarti ada rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Dan dia merasa tidak layak, dia merasa tidak pantas, dia merasa minder, dia merasa dia kayaknya nggak masuk hitungan, saudara ya, diskualifikasi. Sehingga dia berkata bahwa kayaknya saya celaka ini, saya tidak mungkin untuk bisa dia katakan untuk bisa mengalami hidup dalam kekudusan. Dan dia dalam firman Allah saya bacakan, saudara, dan dia berpikir bahwa kemungkinan ini Tuhan keliru ini, karena gak mungkin dia bisa hidup di tengah-tengah bangsa yang hancur. Tapi dia mendengar suara Tuhan, matanya melihat Tuhan. Dalam Yesaya saya bacakan, saudara. Yesaya saya bacakan dengan jelas. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim, malaikat, berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 4, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap kemuliaan Tuhan. Ayat 5, lalu kata Yesaya ketika dia melihat penglihatan yang sangat mengagumkan itu, dia katakan, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam, saudara. Dan kemudian Alkitab mencatat dengan jelas, jadi dia mendengarkan suara Tuhan. Dan kemudian dalam ayat 6, tetapi seorang daripada serafim, malaikat terbang mendapatkan aku, lalu di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kemudian firman-Nya, saudara, kemudian siapa yang mau pergi untuk aku? Saudara lihat di awal firman Tuhan bilang bahwa Yesaya, dia takut, dia bilang celaka, tidak mungkin, aku ini najis bibir, aku ini penuh dosa. Tapi kenapa Tuhan, aku bisa memandang Tuhan dan Tuhan memanggil aku? Sebab itu saudara, dia merasa bahwa aku tinggal di tengah-tengah orang yang najis bibir. Artinya aku tinggal di dalam dosa, di sekelilingku ada dosa. Tapi anugerah Allah datang, anugerah Allah itu turun, anugerah Allah mendatangi, bahkan menjumpai aku. Dan Yesaya berkata bahwa aku tidak pantas, aku tidak layak. Tapi Tuhan tahu, kemudian Tuhan mengirimkan malaikat serafim untuk
pergi dan kemudian dia mengambil satu sepit dari mezbah dan menjamah mulutnya, dan dikatakan engkau telah dikuduskan, engkau telah disucikan. Dengan kata lain, engkau layak saat ini dan Tuhan ingin memakai hidupmu. Tuhan memanggil engkau. Sebab itu ada satu pertanyaan yang sangat luar biasa yang didengar langsung oleh Yesaya. Dia katakan, siapa yang akan diutus oleh aku, atau siapa yang mau pergi untuk aku, kata Tuhan, atau siapa yang mau supaya aku mengutus. Saudara, Yesaya dia tidak tunggu macam-macam. Dia tahu bahwa dia dipanggil Tuhan dan dia tidak layak, tapi anugerah Tuhan turun dan dia berkata, here I am Lord. Ini aku, utus aku. Utus aku yang tidak layak, tapi anugerahmu melayakkan aku. Berapa di antara saudara yang selalu merasa kita tidak pantas, saudara, padahal Yesus sudah menebus kita. Yesus sudah mati buat setiap kita, dan Anda dan saya layak untuk berjalan bersama dengan Tuhan yang sangat mengagumkan. Yang setuju boleh katakan amin. Orang lain mungkin memandang engkau biasa, orang lain mungkin memandang engkau tidak layak, tapi jika darah anak domba Allah turun atas hidupmu, menguduskan, menyucikan, kau layak. Kau layak dipanggil, kau layak diutus untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang dahsyat. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, saya dipanggil oleh Tuhan. Dan saya percaya itu yang selalu saya ingat. Saya tidak pantas, saya banyak salah, banyak kurang, saya bukan orang hebat biasa, tapi anugerah Allah mendatangi saya dan saya berkata, here I am Lord, hineni, ini aku, utuslah aku yang terbatas, yang biasa, yang penuh dengan kelemahan, tetapi di tangan Allah yang luar biasa, Anda dan saya dahsyat, Anda dan saya disertai oleh Tuhan, Anda dan saya dilayakkan oleh Tuhan. Dia mendapatkan panggilan Allah dan kemudian kuasa Allah itu bekerja dengan dahsyat. Saudara, ada lagi satu kisah yang sangat luar biasa. Saudara, ada satu kisah yaitu seorang nabi yang diutus oleh Tuhan di tengah bangsa-bangsa pemberontak. Ya, kita tahu bersama, seorang nabi yang menyuarakan firman Allah atau suara-suara Tuhan yang sangat keras, saudara, dan dia sangat pemberani, dan dia dipanggil oleh Tuhan juga secara khusus dalam Yeremia. Di situ dikatakan bahwa ketika Tuhan memanggil Yeremia, dia adalah orang yang masih muda. Saudara, Alkitab mencatat dalam Yeremia 1 ayatnya yang keempat, saya bacakan, Yeremia dipanggil dan diutus. Sebelum saya lanjut, jangan lupa kalau Bapak Ibu dipanggil, jangan lupa harus diutus. Kalau kita hanya dipanggil menjadi Kristen, menjadi orang yang ikut Tuhan, dan tapi lupa diutus, kita hanya penuh dengan semua firman, dengan berkat, tapi lupa untuk pergi membagikan kabar baik. Saudara, dalam Yeremia 1 ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Saudara, sekali lagi, dua kali dalam kitab Yesaya dan dalam kitab Yeremia, semuanya saudara tentang bagaimana Tuhan membentuk, Tuhan memanggil. Dan dikatakan, sebelum engkau ada dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara, bayangkan panggilan Tuhan itu begitu masih jauh hari, masih cikal bakal anak dalam kandungan ibu, Tuhan sudah lihat kita jauh hari. Sebab itu dalam firman Allah, Daud berkata dalam Mazmur 139, engkau menenun aku di bumi-bumi paling bawah, direkam, dipersiapkan dengan luar biasa. Dikatakan bahwa dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menguduskan engkau dan telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, dan kemudian apa kata Yeremia ini powerful, karena Tuhan bilang, kamu masih dalam kandungan, kamu masih dalam ditenun aja, aku udah kenal kamu. Jadi Tuhan mendatangi Yeremia dengan statement yang sangat radikal, luar biasa. Saudara, saya percaya kalau Tuhan tiba-tiba datang kepada saudara, baik lewat mimpi, lewat mungkin penglihatan, atau lewat hamba Tuhan mendoakan, atau lewat firman Allah, atau impresi, apapun itu saudara, ketika Tuhan mendatangi Anda, ketika ada encounter, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan engkau boleh melihat bagaimana Tuhan datang dan berkata, aduh, sebelum kamu lahir, masih dalam kandungan ibu, aku sudah pilih. Padahal mungkin keluargamu hancur, padahal mungkin keadaanmu itu dalam dosa, tapi Tuhan tidak gagal memilih Anda dan saya. Bahkan ketika belum terjadi apa-apa, masih cikal bakal anak dalam rahim ibu, Dia sudah kenal kita. Dia bukan kenal kita pada saat kita berbuat baik, melayani, tapi masih dalam kandungan ibu, masih jauh banget. Tuhan sudah mengenal Anda dan saya. Setuju boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, Tuhan kenal saya.
saudara. Bahkan dia katakan seperti ini, bahwa Yeremia kemudian tidak merasa bahwa Tuhan itu memang memandang dia pantas. Sehingga jawaban dia, aku berkata, aku menjawab, Tuhan, ya elah, gitu, aduh, gitu saudara ya. Dia katakan, sesungguhnya aku ini tidak pandai bicara sebab aku masih muda. Ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan memakai Anda menjadi luar biasa. Di tangan Allah yang dahsyat, dia bisa ubahkan, dia persiapkan, dia urapi. Tapi kadang kita suka melihat, aduh saya gak pintar ngomong, saya pemalu, saya gak biasa berdiri di depan. Saudara, saya percaya kalau kapasitas talenta bisa dilatih, bisa ditambahkan, tapi kesediaan hati itu yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin merasa, saya cuma ibu rumah tangga biasa, saya cuma ngurus anak, saya mah bekerja aja. Jadi memang buat keluarga sebagai seorang ayah atau seorang ibu juga Anda bekerja dan sebagainya. Tapi Anda lupa bahwa Tuhan memanggil setiap orang. Setuju, boleh katakan amin. Dia tidak panggil rombongan, dia panggil setiap orang. Terlepas kita ibu rumah tangga, Tuhan sedang memanggil Anda. Setuju, boleh katakan amin. Yeremia bilang, aku masih muda, gak pinter ngomong. Karena Tuhan tidak cari orang yang hebat, Tuhan tidak cari orang bahkan yang fasih lidah. Dia cari orang yang biasa, yang mau berkata kepada Tuhan yang luar biasa, ini aku Tuhan, aku biasa, aku sederhana, aku dari keluarga yang biasa juga, aku banyak kesalahan, tapi aku mau tersedia buat Engkau. Aku mau, ini aku Tuhan, ini aku, utus aku. Itu sangat luar biasa. Bahkan dia katakan bahwa ayat 7, tetapi Tuhan berfirman lagi kepada Yeremia, dia katakan, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau sampaikan. Ayat 8, janganlah kamu takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya menjamah mulutku, Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan, meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Dan saudara, kemudian ada ayat-ayat selanjutnya berkata, Tuhan bilang, kamu lihat sesuatu enggak? Yeremia bilang, iya. Kamu lihat sesuatu enggak? Tuhan mulai membuka matanya ketika dia menjamah Yeremia, dia menguduskan, dia membuka telinga, membuka hatinya, mencelikan matanya untuk melihat ada hal-hal yang dahsyat. Kalau kita tahu bersama, ternyata Yeremia itu kemudian dipanggil untuk menjadi berkat, untuk menyuarakan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa pemberontak. Dan it's not easy, sangat tidak mudah. Karena kemudian Yeremia menghadapi masalah-masalah, bangsa-bangsa memberontak kepada dia, bangsa-bangsa tidak percaya setiap suara, pernyataan, kabar yang dia bawa. Sehingga ada satu momen Yeremia merasa sepertinya dia gagal, sepertinya dia tidak berhasil semua yang dia kerjakan. Di dalam Yeremia 15 dia katakan pergumulan Nabi Yeremia. Dia pernah berkata, saudara, karena putus asa, ya orang ada batasnya. Ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, tidak selalu jalan mulus. Ketika engkau dipanggil oleh Tuhan, tidak selalu semua kita jalan di atas jalan yang luar biasa dahsyat. Saudara, kalau ingat bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, dikatakan engkau akan dibawa ke tempat yang penuh dengan susu dan madu. Ternyata tidak langsung mengalami tanah yang penuh dengan susu dan madu dan hidup yang sangat luar biasa. Karena apa? Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka melewati padang gurun. Sebab itu mereka mengeluh, waduh, ngapain kita jauh-jauh ke sini? Apa kurang kuburan di Mesir? Terus engkau membawa kami, dia katakan, ke tempat ini hanya untuk membunuh kami. Saudara, bayangkan, karena ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Berapa di antara kita ketika Tuhan memanggil Anda dan saya, Anda berpikir, aduh pasti aku jalan di jalan emas, jalan penuh kemuliaan, semua mujizat berkat, dan kemudian kau mendapati, halo, kok banyak masalah, kok banyak sekali kesulitan, karena perjalanan itu belum selesai. Ketika Tuhan memanggil kita, kita keluar, Tuhan mau kita keluar dari semua kehidupan yang lama, tapi itu membutuhkan proses, membutuhkan bagian-bagian, part-part kehidupan kita yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menguduskan, membentuk kita, supaya kelak ketika kita masuk ke tanah perjanjian, saudara, Anda dan saya dianggap pantas dan layak. Karena ketika Tuhan memanggil kita, kita ini adalah orang yang tidak pantas tapi dipantaskan oleh anugerah Tuhan. Sehingga tidak simsalabim, tapi perlu waktu, perubahan, pemulihan, berjalan bersama Tuhan day by day. Dia melatih kita, melatih cara memandang, melatih cara kita menyikapi hidup, dan masih banyak hal yang lain. Dia menguduskan, iya, tapi berjalan bersama dengan Tuhan dalam kekudusan
itu memerlukan proses, memerlukan waktu saudara. Sebab itu banyak orang berkata mungkin putus asa, ya elah saya udah ikut Tuhan, saya sudah dipanggil, tapi toh hidupnya seperti ini, toh masalahnya gak berhenti-berhenti, toh ternyata kesulitan tidak berhenti silih berganti. Padahal Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang menenun, Tuhan sedang mempersiapkan hal yang dahsyat. Ketika Dia panggil Anda, kita bukan siapa-siapa, kita terbatas, tapi tangannya yang luar biasa menguduskan, mengurapi, dan siap mengutus saudara. Setuju, boleh katakan amin. Yang perlu kita lakukan apa? Membuka telinga dan menyadari bahwa saudara dan saya itu adalah orang yang ditargetkan oleh Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Orang yang ditargetkan oleh Tuhan untuk melakukan semua rencana Allah, untuk menyelesaikan apa yang Tuhan panggil, yang Tuhan mau. Hanya Anda dan saya yang kerjakan. Tidak bisa diwakilkan, tidak bisa rombongan ya, karena papaku cinta Tuhan otomatis saya cinta Tuhan. Tidak seperti itu. Anda dan saya adalah orang-orang yang mempertanggungjawabkan secara pribadi setiap panggilan dalam kehidupan kita. Kemudian saudara, dia pernah berkata dalam Yeremia 15 ayat ke-10, celaka aku, ibuku yang melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan, buah percideraan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang berhutang ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tapi mereka semua mengutuki aku. Sesungguhnya ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuhmu di depanmu pada masa kecelakaannya dan dalam kesesakan. Saudara, jadi bayangkan dia sudah melayani Tuhan, panggilan Allah dia sudah kerjakan, tapi kemudian dia sempat mengalami putus asa karena dikatakan dia menjadi percenderaan, dia menjadi perbantahan. Orang tidak mendengarkan dia, orang memberontak. Dalam hidup kita tidak selalu jalan mulus. Ada banyak kali badai menghadang kita, ada banyak kali panggilan kita hampir gagal, ada banyak kali ketika kita melihat sepertinya rencana Tuhan batal terjadi dalam hidup kita, tapi ternyata dia belum selesai. Setuju, boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, dia tidak pernah gagal dan tidak pernah salah merencanakan. Dia tidak pernah berubah pikiran dan kemudian kayaknya saya salah panggil orang. Saudara, dia tetap sama. Ketika dia memanggil saudara, dia juga bertanggung jawab atas panggilannya dalam kehidupan kita. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan dalam ayat 42, ayatnya yang pertama, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, jadi tidak ada sesuatu yang gagal kecuali Anda dan saya menyerah, melepaskan pegangan dan berkata, bye, selesai, aku gagal karena aku tidak sanggup berjalan bersama dengan Tuhan. Padahal segagal-gagalnya kita, Tuhan tidak pernah gagal mencintai kita. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi firman Allah berkata 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu itu dan pilihanmu makin teguh. Saudara, yang perlu kita lakukan ketika mengalami seperti Yeremia, dia bingung, dia merasa sendiri, dia merasa gagal, dia harus meneguhkan kembali panggilan dan pilihan. Kita harus review lagi, ini benar gak ya? Kita harus review dan ingat lagi, benar Tuhan panggil saya, tidak pernah gagal. Dia katakan, dan apa? Kita harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu bukan biasa. Bersungguh-sungguh itu ada ekstra, ada sesuatu yang kita upayakan. Dia katakan bersungguh-sungguh supaya pilihanmu masih makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak pernah akan tersandung. Kalau Anda pernah mengikuti berkat pagi, kata tersandung itu artinya skandal. Engkau tidak akan mengalami skandal atau menjadi batu sandungan atau jatuh. Dia katakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Yesus Kristus kita, juru selamat kita. Jadi bagi orang yang dipanggil, bagi orang yang setia, bagi orang yang bersungguh-sungguh memilih supaya meneguhkan, menguatkan. Saudara pernah ingat Daud ketika dia dikejar-kejar musuh, dia bilang Daud menguatkan, meneguhkan kepercayaannya, menguatkan kepercayaannya. Itu kayak self talk ya. Jadi kayak aduh, aku takut tapi aku kuat, aku percaya, mujizat masih terjadi. Jadi kadangkala ketika engkau di tengah jalan dan kelihatan ini panggilannya apa, kok kabur ya, itu kayak gak jelas ya, sepertinya kok Tuhan tidak bekerja, sepertinya saya gagal. Saudara harus menguatkan
kepercayaan kita dan panggilan dan pilihan kita. Kita harus teguhkan lagi, oh enggak, Tuhan tidak pernah gagal. Ucapkan perkataan firman Allah, ucapkan janjinya, ucapkan setiap perkataan-perkataan yang Tuhan pernah taruh dalam hati kita. Itu akan menguatkan roh Anda, akan membangkitkan semangat Anda, akan menyegarkan jiwa dan tubuh kita untuk tidak menyerah dan berhenti. Setuju? Boleh katakan amin. Jadi kita perlu untuk meneguhkan supaya panggilan kita itu menjadi lebih jelas. Karena apa? Karena 1 Tesalonika 5 ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Itu yang selalu saya ingat dari dulu. Saya ikut Tuhan udah puluhan tahun saudara, tapi dalam perjalanan-perjalanannya ada momen di mana kabur di depannya, ada momen di mana tidak ada harapan, ada momen semua yang terjadi bertolak belakang. Tapi saya menguatkan hati dan terus berjalan dan percaya bahwa Tuhan, Ia memanggil saya setia dan Dia pasti akan menggenapi rencananya yang dahsyat dalam setiap kehidupan saya. Dan pasti juga buat saudara yang setuju boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Dan firman Allah berkata, sebab itu yang perlu kita lakukan setelah kita berjalan, kita mesti tahu siapa kita, siapa identitas kita. Identitas kita, kita ada prajurit Allah. Identitas kita adalah anak Allah. Tuhan yang memanggil kita, Dia raja kita. Di dalam firman Allah 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk reason, alasan itu Anda dan saya dipanggil. Apa alasannya? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat sebelumnya itu berbicara soal panggilan untuk menderita. Jadi ketika kita berjalan dipanggil oleh Tuhan, saudara, kita sedang ada di suatu perjalanan yang panjang. Sehingga yang kita perlu lakukan, tahu persis identitas kita di mata Tuhan. Ya, orang boleh melabel kita dengan, aduh dia mah gagal, aduh dia mah gak punya harapan. Ya elah, orang nggak bisa dianggap, nggak bisa diharap. Tapi jika Tuhan mengubahkan kita, jika Tuhan bersama dengan kita, Dia bisa membuka pintu yang orang lain tidak bisa tutup. Setuju? Boleh katakan amin. Sebab itu kita perlu apa? Menyadari siapa Anda, siapa saya di mata Tuhan. Kita ini berharga mulia, prajurit Allah kesayangan Tuhan, anak raja, dan Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal. Tahu identitas kita. Tidak ada satu orang yang dapat menarik Anda jatuh. 1000 tangan menarik Anda jatuh, tangan Tuhan yang kuat mengangkat engkau kembali. Saudara, mengetahui identitas sangat perlu, saudara. Karena apa? Karena kita mengetahui siapa Tuhan kita yang sangat luar biasa, saudara. Dan apa standarnya panggilan Tuhan? Dia tidak pilih orang hebat, Dia pilih siapa saja. Kalau Anda hebat, Anda punya banyak kapasitas, Anda bertalenta, Anda diberkati, Anda punya banyak jalan, Anda punya banyak hal dalam hidup, dan Anda dipanggil Tuhan, itu akan semakin luar biasa. Setuju? Boleh katakan amin. Karena pada dasarnya standar orang yang biasa, sederhana, bahkan boleh dikatakan dunia bodoh, itu justru diangkat Tuhan. Dikatakan 1 Korintus 1 ayat 28 sampai 29, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang tidak terpandang. Apa yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk mendiadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, semua kita dipilih. Kita siapa? Itu di mata Tuhan kita dahsyat. Kita siapa? Tapi di mata Tuhan Anda ini hebat. Anda ini adalah orang yang dahsyat di tangan Allah yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu hari ini, jika suara yang lembut itu masih memanggil Anda, ada di antara saudara perlahan-lahan Anda ingin jauh dari Tuhan, melepaskan pegangan dari hadirat Allah, engkau berusaha untuk keluar tanpa engkau sadari, atau sengaja, atau mengalami masa kebodohan, atau tawar hati, atau karena kecewa dengan Tuhan, dan Anda berkata, baik Tuhan, selesai, aku tidak bisa melanjutkan panggilanmu, aku tidak bisa menjawab. Ada di antara saudara berkata, saya hina, saya biasa, saya gak layak, saya gak pantas, saya banyak dosa. Yesus memanggil Anda. Ada di antara saudara yang berkata bahwa saya rasanya kok tidak mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak bilang bahwa engkau akan berjalan, kau hebat, tapi dia bilang, come
come to me. Kalau engkau lelah, kalau engkau letih, kalau engkau ada beban, kasih ke aku. Jadi dia akan menjadi sahabat seumur hidup, berjalan bersama dengan kita sampai kita menemukan panggilan itu teguh dan menyelesaikannya sampai di garis akhir. Akhirnya saya boleh katakan bahwa kita tidak pernah sendiri. Setuju? Boleh katakan amin. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan memanggil engkau hari ini, jika engkau seperti Yeremia dan Yesaya didatangi oleh Tuhan dan dipanggil secara khusus dan engkau berkata, ini aku Tuhan, here I am, utus aku siap, aku mau, karena aku tahu bahwa aku biasa, tapi di tangan Tuhan yang luar biasa. Ada di antara Bapak Ibu, Anda mungkin tinggal di daerah yang jauh dari perkotaan, daerah yang jauh mungkin, dan sebab itu engkau mulai mengukur bahwa aduh, saya mah dari daerah, dari desa biasa saja. Yesus menyertai, Yesus memanggil engkau sama, dan rencananya tidak pernah gagal. Jika itu doa saudara dan saya, boleh sama-sama taruh tangan kita di dada dan kita mau berkata, Tuhan, biarkan kami boleh mendengarkan suaramu, dan biarkan kami boleh menjawab iya Tuhan, ya Tuhan, here I am Lord, send me for your glory. Ini kami, utus kami bagi kemuliaan namamu, dan kami tahu bahwa di tangan Tuhan kami aman. Di dalam rencanamu tidak ada jalan yang gagal dan keliru, dan kami tahu bahwa ternyata kami dipanggil untuk maju, dipanggil dan diperlengkapi dengan kuasa-Mu, dan kami tahu bahwa panggilan kami teguh, tidak akan gagal. Kami akan terus menguatkan kepercayaan kami, karena kami tahu, sadar identitas kami anak raja, anak Tuhan, kesayangan, menjadi berkat di tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Sebab itu hari ini kami tahu, sadar, kami luar biasa di tangan Tuhan yang dahsyat. Kami mengucap syukur. Mulai hari ini kami sadar siapa kami. Kau merencanakan bahkan ketika masih dalam kandungan ibu kami. Meteraikan firman Tuhan yang sederhana, menjamah, menguatkan, memperlengkapi kami. Dan kami adalah umat pilihan. Berjalan kami maju menggenapi panggilan-Mu, karena Engkau setia. Di dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amen, amen. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat semua kebersamaan sudah bergabung dalam ibadah Revival Worship Church. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan dan ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk operasional gereja yang sebentar lagi kita akan on site ya. Excited banget, kita percaya semua dalam persiapan dan dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu yang rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan, dan juga setiap taburan Anda, Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk stay tune dan juga untuk di follow TikTok dari Reward Church Official. Dan saudara, semoga hidup kita selalu berjalan, bertambah-tambah setiap hari. Firman Allah berkata, engkau akan berjalan makin lama, makin terang seperti rembang di tengah hari. Kemuliaan Allah semakin menyertai kita luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang ada beban doa dan permohonan, maupun ada konseling ataupun ada kesaksian, Anda boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah, dan kami selalu berdoa kuasa Tuhan menyertai Anda dan saya. Dan Pastor David Novendus as a senior pastor dari Revival Worship Church bersama saya dan seluruh tim dari Revival Worship Church mengucapkan sekali lagi, thank you so much for joining us. Thank you for supporting Reward Church. Dan saya percaya kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Kami berdoa dan mohon dukungan doanya. Kita akan segera bertemu dalam hadirat Tuhan dalam ibadah onsite. Yesus kita luar biasa. Kalau Anda diberkati, jangan lupa share link ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan juga dalam ibadah dalam JC Ministry di YouTube channel Jacqueline Salosi Official, dari hari Senin sampai Jumat ada doa pagi, berkat pagi jam 6 pagi, dan di malam hari jam 7 ada tayangan Healing Worship Revival dan tayangan-tayangan di malam hari. Jangan lupa untuk semangat, hidup Anda dan saya dipanggil di tangan Tuhan yang luar biasa. Yesus kita dahsyat. Maju terus, never giving up. Salah satu dari Yel Reward. Reward, semangat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir dari beribadah pada hari ini. Dan sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, saya memberikan informasi bahwa Gereja Revival Worship Church akan mengadakan atau melakukan ibadah secara onsite. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dalam doa supaya Gereja Revival boleh mendapatkan tempat yang terbaik, yang tepat untuk kita boleh bersama-sama untuk beribadah secara onsite.
Dan juga Bapak Ibu Saudaraku yang ingin mendukung buat pekerjaan Tuhan di Reward, ya, untuk mendukung nanti untuk operasional daripada ibadah atau operasional daripada gereja daripada Revival Worship Church, saudaraku bisa mengirimkan ke rekening yang tertera di layar. Dan saudaraku, yuk mari kita bersama-sama kita mendukung buat pekerjaan Tuhan supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan saya percaya apa yang saudara tabur itu tidak pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati dengan berkelimpahan. Dan maka saat ini kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan itu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Percayalah, apa yang kau kerjakan dengan bersama Tuhan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Diberkati keluargamu, pekerjaan usahamu, kesehatan, masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.